Sejak dahulu, Indonesia selalu menarik perhatian dunia. Terletak di kawasan Ring of Fire atau kawasan gunung api aktif, membuat Indonesia rawan bencana, sekaligus juga diberkahi tanah yang subur dan kaya sumber daya alam. Tak heran jika tinggalan peradaban masa lalu dengan segala misterinya tersebar luas di seantero Nusantara. Salah satu yang begitu menarik perhatian sebagai bukti tingginya peradaban Nusantara adalah situs Megalitikum Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Mungkinkah situs yang usianya jauh lebih tua jika dibandingkan dengan piramida Giza ini menyimpan misteri yang menarik untuk diungkap? Apakah yang tersimpan di dalamnya? Jangan-jangan ada timbunan harta di Gunung Padang. Kalau lapisan satunya memang tidak terlalu tua. Nah, yang lapisan kedua ini, itu yang sudah luar biasa tuanya kalau dibandingkan dengan situs-situs di dunia lainnya. Umurnya 7.000 tahun lalu, atau 5.000 sebelum Masehi. Artinya 2.000 tahun lebih tua dari yang piramid Giza. Nah, yang lapisan ketiga dan empatnya itu lebih tidak masuk akal lagi, karena umurnya lebih tua dari 10 ribuan. Hasil ekskavasi pembersihan lereng Gunung Padang dari semak dan pepohonan yang dilanjutkan dengan pemotretan dari udara menunjukkan sebagian terasering lapisan batu di badan bukit. Keberadaan bangunan mirip piramida pun nampak semakin jelas. Sejak tahun 1998, situs Gunung Padang sudah menjadi cagar budaya dan objek penelitian yang sangat menarik. Penelitian tim terpadu riset mandiri yang dilakukan sejak 2011 menghasilkan data-data baru yang mengejutkan dan penuh kontroversi. Survei lapangan dan pemindaian struktur bawah permukaan dengan metode geolistrik dan georadar menghasilkan indikasi adanya rongga di bagian dalam Gunung Padang. Ketika kita bor di kedalaman sekitar 11 meter, tiba-tiba sirkulasi airborne-nya itu hilang. Banyak sekali. Jadi begitu kena ke si ruangnya itu, si bornya, aliran airnya itu nggak lagi naik ke atas, hilang semua. Itu di satu bornya itu kita hilang sampai 31.000 liter. Jadi itu mencerminkan ada satu ruang yang dimensinya minimal 3x3x4 apa ya, besar lah. Pemboran geologis menembus batuan lava andesit di kedalaman 15 meter, sesuai dengan hasil pemindaian georadar, geolistrik, dan seismik tomografi. Bukti keberadaan ruang dalam Gunung Padang semakin kuat. Mungkinkah ada sesuatu yang berharga tersimpan di sana? Dari cita-cita yang kita lihat, si rongganya itu posisinya tuh sangat berkaitan erat dengan geometri si bangunan gitu ya. Posisinya tuh strategis, di bawah teras 2 gitu ya, dan 1 gitu. Persis, dan terlihat juga si rongganya itu kelihatannya dilindungi memang sengaja. Tata letak Gunung Padang memang sangat strategis. Konstruksinya yang dikelilingi perbukitan direncanakan secara matang oleh para arsiteknya. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa masyarakat pembangun Gunung Padang sudah memiliki peradaban yang tinggi yang selaras dengan alam. Katakanlah zaman dulu belum ada GPS, belum ada kompas segala macam kalau di titik itu. Kemudian Gunung Padang ini seperti di tengah dari bukit-bukit atau gunung yang ada. Dan dikelilingi yang paling penting adalah aliran air dan mata air. Ini sebuah tempat yang sangat ideal. Misteri Gunung Padang dengan kemungkinan keberadaan harta yang terpendam di dalamnya semakin mengusik rasa keingintahuan saya. Situs yang disebut juga sebagai punden berundak terbesar di Asia Tenggara ini harus segera saya kunjungi. Dari kota Cianjur, situs yang terletak di Desa Karya Mukti, Kecamatan Cipaka ini berjarak 45 km. Akses jalannya sudah cukup baik, dengan pemandangan perkebunan teh yang menghijau memanjakan mata. Situs Gunung Padang pertama kali didata oleh N.J. Krupp, seorang peneliti Belanda pada tahun 1914. Tim Arkeologi Nasional atau Arkenas lalu melakukan penelitian lebih lanjut di tahun 1980. Penemuan tingkatan atau undakan pada tahun 1985 menghasilkan kesimpulan bahwa situs Gunung Padang berbentuk punden berundak. Data-data yang didapat tim terpadu riset mandiri bentukan staf khusus Presiden SBY Andi Arief sungguh mencengangkan. Besar kemungkinan peradaban tertua dunia berasal dari Gunung Padang. Kita harus sadar bahwa tempat atau kita berada di Indonesia ini adalah, terutama di Gunung Padang, adalah
sebuah tempat awal yang kita kenal sebagai peradaban manusia. Jadi sejarah-sejarah yang selama ini dikenal barangkali harus banyak berubah dengan temuan Gunung Padang. Situs Gunung Padang dikelilingi 5 bukit yang oleh warga sekitar disebut gunung. Pemilihan lokasi tentunya tidak sembarangan karena sangat strategis. Bukit dengan hutannya menjamin ketersediaan air. Tak bisa dipungkiri bahwa air adalah salah satu penunjang utama berkembangnya peradaban manusia di seluruh dunia. Pasir dipakai untuk hutan lindung ya, kan supaya ketersediaan air bersih tetap terjaga seperti itu. Sungai juga tetap bersih dan sebagainya, sehingga di sana tertata sebuah lingkungan yang kami namakan di bidang struktur lingkungan binaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Punden berundak adalah struktur tata ruang yang berupa teras yang mengarah pada satu titik. Struktur ini kerap diketemukan di Indonesia, sehingga dianggap sebagai salah satu ciri kebudayaan asli Nusantara. Anehnya, struktur yang sama juga terdapat pada peninggalan suku Inka di Machu Picchu, Peru. Mungkinkah ada keterkaitan antara dua tempat yang letaknya saling berjauhan itu? Sungguh menjadi misteri yang menarik untuk diungkap. Punden berundak Gunung Padang dipercaya sebagai tempat berlangsungnya ritual keagamaan di masa silam. Posisinya yang tepat menghadap ke arah Gunung Gede Pangrango semakin memperkuat dugaan tersebut. Sampai sekarang juga tempat-tempat ritual, masjid, gereja kayak gitu kan selalu mewujudkan daya monumentalnya, supaya nilai-nilai sakralnya bisa didapatkan dengan bentuk-bentuk itu. Nah begitu juga di Gunung Padang, jadi dibuat setinggi mungkin gitu, dibuat sesulit mungkin, jadi pemakainya itu mencapai ke puncaknya, supaya nilai sakralnya itu lebih kuat seperti itu. Bagian utama Gunung Padang terdiri 5 teras. Teras pertama memiliki dimensi yang paling besar dari seluruh teras yang ada. Dibentuk dengan sistem uruk yang diperkuat dengan balok-balok batu. Masih nampak jelas sisa-sisa bangunan beraneka bentuk. Bagian tengah disebut warga sebagai Bukit Masjid karena susunan batunya ditumpuk sedemikian rupa seperti membentuk kubah masjid. Ada juga yang disebut batu musik karena menghasilkan suara saat diketuk-ketuk. Teras kedua disebut Mahkota Dunia. Berada di posisi ini, pemandangan ke arah Gunung Gede Pangrango nampak jelas terlihat. Nah, yang menarik di sini juga terdapat batu kursi yang konon dipercaya masyarakat sebagai tempat duduk Prabu Siliwangi. Menuju teras 3 ada balok batu yang cukup menarik perhatian. Pada bagian atasnya terdapat goresan yang membentuk senjata khas Jawa Barat, yaitu kujang. Batu kujang semakin membuat saya penasaran. Apakah memang terbentuk secara alami? Ataukah memang sengaja dibuat dengan maksud tertentu? Misteri Gunung Padang semakin menarik untuk dipecahkan. Pada teras keempat, tersisa 1 blok ruangan saja. Sedangkan pada teras kelima, ada susunan batu yang disebut warga sekitar sebagai singgasana raja. Tempat yang dipercaya untuk mencapai kesempurnaan hidup. Situs Gunung Padang luasnya sekitar 29 hektar dengan tinggi 220 meter. Jika dibandingkan dengan Candi Borobudur, luas Gunung Padang 20 kali lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya peradaban dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Batuan Gunung Padang itu padat dan keras. Itu BJ-nya tuh 3-3,4 keras sekali, jadi susah sekali. Tapi yang menarik ada clue juga, jadi di beberapa batu kolom yang kita dapatkan itu, ada yang sudah dibentuk sama orang, jelas itu memang dicowak begitu. Nah, terlihat jelas bahwa ada bekas benda tajam di situ, sehingga kelihatannya orang dulu sudah punya alat yang sangat tajam yang bisa membentuk batu. Menurut kepercayaan masyarakat yang didapat dari cerita lisan turun-temurun, Gunung Padang lebih dikenal dengan nama Negara Siang Padang. Tempat ini diyakini sebagai tempat suci yang disakralkan dan menjadi sumber ilmu pengetahuan. Bersama juru pelihara situs Gunung Padang yaitu Pak Nanang, saya lalu memasuki kawasan situs.
Ada satu ritual khusus yang dilakukan sebelum naik ke Gunung Padang, yaitu membersihkan diri di Cikahuripan. Filosofinya bertujuan untuk bersuci sebelum memasuki kawasan yang disakralkan. Nah, ini yang namanya sumur Cikahuripan. Nah, fungsi ini sebelum ke atas, kita kalau yang untuk ritual atau spiritual, ritualnya di sini simbol bersuci seperti itu. Ada 2 jalur untuk menuju puncak Gunung Padang. Jalur pertama berupa tangga yang disusun dari balok-balok batu berbentuk prismatik. Kemiringannya mencapai 40 derajat, membayangkan bagaimana leluhur kita membangun tangga batu yang kokoh di lahan yang miring seperti ini. Keyakinan saya semakin kuat bahwa mereka adalah orang-orang hebat yang menguasai ilmu dan teknologi. Jalur yang saya tempuh ini terasa berat dan melelahkan. Tapi disitulah tersimpan makna akan sebuah pengorbanan untuk mencapai terang di Gunung Padang.